Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama saya Mugi Zainal di Jelang Iftar di Ramadan kali ini. Ramadan bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh dengan berkah. Dan Masya Allah pemirsa, saya berada di Rumah Quran Umar bin Khattab bersama para santriwan dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Apa kabarnya semua, semangat anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah. Nah, kita kali ini pengen ngebahas tema yang juga insya Allah bermanfaat ya. Yang pasti di Ramadan kali ini gimana ya caranya supaya iman dan takwa kita tuh meningkat. Ya, jadi setiap Ramadan ketemu Ramadan lagi, kita kan belum tentu ketemu Ramadan berikutnya. Nah, bagaimana sih caranya kita meningkatkan iman dan takwa kita? Pas banget nih pemirsa, di sebelah saya nih sudah ada dua narasumber sahabat kita yang akan juga sama-sama sharing nih tentang ilmu. Tema kita Ramadan meningkatkan iman dan takwa. Kita langsung berkenalan dulu dengan narasumber kita ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Kandidat Nuriyanti MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini pemirsa adalah Kepala RA Istiqlal Jakarta. Masya Allah, apa kabar nih Istiqlal? Alhamdulillah. Semakin semarak ya sekarang ya. Jadi nanti kalau nanti anak-anak dari sini dan juga pemirsa mau ke Istiqlal, nanti ketemu dengan Ibu Nuriyanti. Masya Allah ya. Ya, dan kedua narasumber kita pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Raka Prasetyo MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masih Bogor juga nih lokasi Ya, ya? alhamdulillah. Nah, berarti dekat dengan tempat kita syuting hari ini ya, nggak begitu jauh, Masya Allah. Ya pemirsa, beliau masih mengajar di Agama Islam SMP Negeri 3 Jakarta ya? Ya, betul. Dan juga founder rumah belajar Quran yang ada di Bogor. Masya Allah, ini kegiatannya padat, tapi kita makasih sekali sudah hadir ke Jelang Iftar kali ini. Berbicara mengenai meningkatkan iman dan takwa di bulan Ramadan. Nah, langsung nih saya pengen bertanya kepada Ustadz Raka dulu ya. Ustadz Raka ya. Ya Ustadz Raka, kalau kita ingin meningkatkan iman dan takwa ya pada bulan Ramadan khususnya, tentunya kita pengen juga nih bagaimana sih cara kita bisa meningkatkan iman dan takwa itu gitu, baik bagi kita, keluarga kita maupun di lingkungan kita. Ya, tafadhol Ustadz. Ya, baik, bismillah, alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, tentunya yang pertama perlu kita pahami tentang apa yang menjadi dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Hal tersebut tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu ya, untuk tujuannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan perintah ini adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa mengetahui apa saja yang akan kita tingkatkan. Ya, yang pertama pastinya puasa. Nah, keutamaan dari puasa itu sendiri tentunya perlu kita pahami juga Ustazah. Yeah. Yang pertama, keutamaan dari puasa itu sendiri adalah menghapuskan dosa ya, menghapuskan dosa. Lalu yang kedua, keutamaan dari berpuasa ini adalah mendapatkan surga yang bernama Ar-Rayyan. Dikatakan dalam sebuah hadis ya, di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan ya. Pintu itu akan dimasukkan oleh orang-orang yang berpuasa sampai orang yang terakhir berpuasa itu masuk ke dalam dan akhirnya pintu itu ditutup. Nah, setelah pintu itu ditutup, orang-orang yang berada di luar itu maka tidak akan bisa masuk pintu Ar-Rayyan tersebut. Dan selanjutnya orang-orang yang sudah masuk pintu Ar-Rayyan pasti akan minum. Orang-orang yang telah minum pasti tidak akan pernah dahaga selama-lamanya.
Nah, ini suatu suatu motivasi untuk kita agar senantiasa menjaga puasa kita. Selanjutnya orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang senantiasa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan terkabulnya doa. Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, diantaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Lalu yang kedua adalah orang yang menjadi pemimpin tetapi pemimpin itu adil. Yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Masya Allah, ini motivasi untuk kita agar kita dapat meningkat ibadah kita, meningkat keimanan kita di bulan Ramadan. Barangkali demikian Ustazah Mugi. Masya Allah, jadi benar-benar di bulan Ramadan ini kita harus maksimalkan ya, rugi ya kalau sampai terlewatkan ya. Baik, untuk Ustazah Nuryanti sendiri, Ustazah, ini kan Ramadan kan sering banget disebut sebagai bulan yang penuh rahmat ya dan ampunan. Nah, bagaimana nih Ustazah dalam pandangan Ramadan ini bisa menjadi momentum nih ya bagi kita umat muslim untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita. Ya, tafadholi Ustazah. Terima kasih Ustazah Mugi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan bulan yang sangat istimewa, momentum yang istimewa untuk umat Islam dalam menjalankan ibadah. Di mana Allah mengatakan bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan juga bulan di mana penuh rahmat dan ampunan dan terbebas dari api neraka. Masya Allah. Ya, begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan ya Ustazah, yang kita banyak tahu seperti yang dibahas oleh Ustadz Raka tadi. Seperti firman, seperti hadis Nabi SAW, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mulia sekali bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan menambah semangat dalam beribadah untuk bulan-bulan berikutnya. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya, Ramadan ini memang tempatnya kita untuk meraih banyak banget amal dan juga semoga kita semakin istiqomah, itu yang terpenting. Baik anak-anakku tersayang dan juga Ustadz dan Ustazah, nanti kita sambung lagi, kita break dulu. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap nantikan kami kembali setelah yang satu ini. Kembali kita di Jelang Iftar dan Masya Allah tema kita kali ini Ramadan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih bersama anak-anak dari santriwan Rumah Quran Umar bin Khattab. Semangat semua nggak nih? Semangat ya, Masya Allah. Masih tetap puasa? Terus dong Bunda gitu ya. Masya Allah ya. Baik, kita lanjut lagi ya dengan Ustadz Raka nih ngebahas tema kita yang Masya Allah hari ini Insya Allah bermanfaat. Nah Ustadz Raka, nilai-nilai apa saja sih spiritual yang dapat pelajari dari amalan-amalan di bulan Ramadan? Ya seperti kalau kita sholat tarawih, tadarus Al-Quran dan zakat. Nih nilai-nilai spiritualnya itu apa saja nih Ustadz? Tafadhol Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Mugi untuk nilai-nilai spiritual yang bisa kita dapatkan ya dari amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, khususnya untuk ibadah tarawih barangkali. Tarawih ini merupakan momentum mengajak seluruh umat manusia ya, khususnya umat muslim ya, untuk kembali ke masjid gitu ya, sehingga bisa kita pahami bahwa bagaimana keutamaan seseorang itu melaksanakan ibadah sholat di masjid. Nah, nggak cuman anak-anak saja, tapi juga ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Biasanya kalau di hari pertama atau hari kedua sampai dengan seminggu gitu ya, itu ramai sekali. Nah, perlu juga kita kita pahami bahwa keutamaan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Pahalanya itu berbanding 27:1. Oleh karena itu nilai spiritual yang bisa didapatkan dari sholat tarawih ini adalah bagaimana mereka melakukan ibadah sholat mendapatkan keutamaan yang lebih baik dibandingkan sholat di rumah seperti itu. Meskipun sholat tarawih sendiri bisa dilakukan di rumah, tetapi berjamaahnya itu yang bisa membangkitkan
nilai-nilai spiritual. Lalu yang berikutnya ibadah puasa sendiri. Bagaimana dari ibadah puasa ini kita mendapatkan sesuatu hal yang kita merasa susah, kita merasa membutuhkan Allah ya. Lalu yang kedua juga terhadap sesama, kita mampu merasakan saudara-saudara kita yang hari ini makan mungkin besok enggak, atau mungkin 2 hari yang sebelumnya sudah makan hari ini juga belum, seperti itu. Nah, dengan adanya berpuasa ini kita akan lebih memiliki rasa kemanusiaan yang lebih tinggi, sehingga ada rasa berbagi juga kepada sesama. Makanya seringkali kita jumpai ketika menjelang iftar gitu ya, menjelang iftar sesuai dengan acara kita nih, ada bagi-bagi iftar gratis dan lain sebagainya. Ini takjil gitu ya. Betul. Iya, Masya Allah. Ya, begitu juga dengan zakat ya, zakat juga sama demikian, berbagi kebahagiaan. Kalau nanti bulan Idul Fitri biasanya saling berbagi ampau biasanya gitu ya, atau mungkin berbagi sedikit rezeki ya kepada anak-anak, saudara maupun yang lainnya. Demikian barangkali. Iya, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya nilai-nilai spiritual yang bisa kita dapatkan ya, Ustadz Raka ya. Baik, untuk Ustazah Nuryanti sendiri. Nah, selama Ramadan ini kan juga orang lebih rajin nih beribadah. Seperti tadi yang disebutkan ya, sholat tarawihnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, sedekahnya juga rajin. Nah, bagaimana ya praktek ini bisa membantu seseorang itu bisa lebih dekat nih kepada Allah, dan tentunya juga kepengen nih semua apa yang dilakukan di Eksan itu juga memperkuat keimanan seseorang. Bagaimana ini Ustazah? Tafadhol Ustazah. Baik, terima kasih. Praktik-praktik baik yang dilakukan selama bulan Ramadan, seperti sholat tarawih yang sunnah-sunnah, seperti tadarus, bersedekah, atau praktik baik lainnya. Semua bisa dilakukan di bulan Ramadan ketika untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka porsinya bisa lebih ditambahkan lagi. Kalau biasanya tadarusnya sehari hanya 1 atau 2 lembar atau 1 juz, mungkin di dalam bulan Ramadan bisa 1 hari bisa lebih dari 2 juz. Bisa ditambahkan frekuensinya. Kemudian untuk praktik sedekah juga, kalau biasanya kita bersedekah mungkin hanya 1 kali dalam 1 bulan, bisa lebih ditambahkan lagi, bisa sebulan, bisa 2 atau 3 kali, atau bahkan setiap hari dilakukan. Praktik-praktik baik ini yang akan menjadi amalan-amalan di bulan Ramadan ini, insya Allah akan bertambah nilai pahalanya apabila kita melipat gandakannya juga. Seperti membaca tadarus, membaca Al-Quran juga, di mana pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, seperti dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Jadi bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an yang di dalamnya adalah terdapat petunjuk untuk manusia. Jadi kita sebagai manusia jika ingin menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka tambahkanlah lagi praktik-praktik baik di bulan Ramadan. Baik, Masya Allah. Dengan adanya Eksan itu, insya Allah ya memperkuat hubungan kita dengan Allah, keimanan kita dengan Allah juga, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Ya, bagaimana? Semangat semua nih anak-anak santriwan? Semangat. Masya Allah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, baik. Ustadz Raka nih, langsung juga kita mau tanya juga nih. Nah, Ustadz Raka, pada saat di Ramadan ini kan tentunya kita juga pengen dong mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, karena musuh yang terbesar itu adalah hawa nafsu. Nah, bagaimana nih pengendalian diri kita selama bulan Ramadan ini sehingga juga bisa memperkuat hubungan seseorang dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Ya, demikian ya. Silakan, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih, Ustazah Mugi. Untuk itu saya akan membacakan surat Al-Balad ya, Al-Balad ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya, di sini Allah menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan susah. Ya, susah di sini bisa kita maknai manusia itu tidak boleh sombong, artinya itu tidak boleh sombong. Kenapa? Karena manusia itu tidak dapat terlepas dari rasa lapar. Ya, ada nggak di sini yang nggak lapar? Apalagi dalam kondisi puasa, kita pasti merasa
Lapar. Nah, dengan adanya puasa ini kita akan semakin dekat sama Allah. Ya, kenapa? Karena kita mengetahui bahwa diri kita ini lemah, payah. Ya, manusia itu tidak mampu mencegah dari rasa lapar. Kalaupun misalnya ini disebutkan di dalam tafsir Al-Misbah ya, karya Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau mengatakan seperti itu, gitu ya. Kalaupun misalnya dia terbebas dari rasa lapar, dia tidak mampu terbebas dari penyakit. Kalaupun dia mampu terbebas dari lapar dan penyakit, dia tidak akan mampu terlepas dari menua. Siapa yang bisa lepas dari menua? Semua orang pasti tua. Ya, kalaupun mereka akan terbebas dari lapar, penyakit, ya, terus juga menua karena mungkin bisa perawatan dan lain sebagainya, mereka tidak mampu lepas dari kematian yang setiap saat pasti akan mengincar dan siapa Pasti saja, datang gitu, ya. pasti datang. Seperti itu. Oleh karena itu, Ya. perlu kita pahami bahwa momentum puasa ini adalah momentum untuk kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Masya Allah ya. Kalau niatnya tuh udah tekadnya bulat ya, insya Allah juga lancar semua apa yang kita impikan. Pasti tujuannya balik-balik bagaimana kita bisa semakin istiqomah ya Ustadz dan Ustazah. Iya, pemirsa dan juga anak-anak santriwan Rumah Quran Mabir Hatab, kita jeda dulu ya. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Semangat terus di Ramadannya pemirsa, dan juga semangat juga untuk santriwan Rumah Quran Umar bin Khattab. Semangat! Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, lanjut lagi ya kita ya dengan tema kita di Jelang Iftar kali ini adalah meningkatkan keimanan dan takwa di bulan Ramadan. Dari tadi nih Ustazah Nuryanti sama Ustadz Raka, anak-anak kita kayaknya tadi mau bertanya, udah begini-begini nih, kita kasih waktu dulu ya buat yang bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih, izin bertanya Pak Ustadz. Apa peran penting introspeksi diri dan doa di bulan Ramadan dalam meningkatkan keimanan? Masya Allah. Ya, tafadhol Ustadz. Ya baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Pertanyaannya sangat luar biasa ya, antusiasme di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Baik, berkaitan dengan peran penting introspeksi dan doa, yang pertama adalah berkaitan dengan menguatkan hubungan spiritual ya. Bagaimana introspeksi ini mampu memperbaiki diri, sementara doa mampu memberikan sarana untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia kerjakan. Lalu bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini introspeksinya bagaimana kita melihat apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang harus kita siapkan. Ya. Nah, ini peran untuk meningkatkan spirit dalam bulan Ramadan ya, meningkatkan spiritual ya. Lalu yang berikutnya adalah membantu menghadapi godaan. Ya, dengan introspeksi diri kita mengetahui kelemahan kita. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan kepada kita agar dapat menghindari semua godaan-godaan yang ada ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah menanamkan rasa syukur. Dengan kita mengingat ya, kita mengintrospeksi diri, kita mengingat tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Ketika kita melihat, alhamdulillah, kita masih diberikan mata yang baik. Ketika kita bernafas, alhamdulillah, kita masih diberikan paru-paru yang berfungsi dengan baik.
Ketika kita mendengar suara azan, kita mengucapkan alhamdulillah, kita masih diberikan telinga dengan baik. Nah, demikian peran penting introspeksi dan doa ya dalam meningkatkan keimanan serta ketakwaan di bulan Ramadan. Barangkali seperti itu, Ustazah. Masya Allah, begitu ya nak ya? Alhamdulillah. Masih ada yang bertanya ya, kita tampung lagi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya, kalau di bulan puasa ada yang ajak berantem, gimana nih caranya? Nah, nih dia nih. Anak-anak muda sekarang tuh ada tawuran, ada berantem. Nah, di bulan Ramadan nih bagaimana nih? Tapi jangan hanya di bulan Ramadan ya. Kalau bisa bulan-bulan lain juga jangan nih. Ya gimana nih Ustazah, silakan. Tantangan-tantangan itu di bulan Ramadan ya. Tantangan ada selain melahan lapar, haus, juga pengendalian terhadap emosi ya. Bagaimana mengendalikan amarah, bagaimana mengendalikan supaya berkata selalu yang baik. Baik, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumus shaumi, apabila ada seseorang yang berpuasa, ahadukum di antara kalian, maka fala tafrus, janganlah berkata kotor, wala yafkhus, dan janganlah pula dia berkata ataupun mencaci maki. Maka maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk mencaci maki ataupun berkata yang kotor. Kemudian ketika ada yang mengajak untuk berbuat yang tidak baik ataupun mengajak bertengkar, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Dari perkataan aku sedang berpuasa ini mengisyaratkan bahwa kita tidak harus mengikuti apa yang menjadi kemauan yang tidak disenangi oleh Allah. Dengan membentengi diri bahwa aku sedang berpuasa saat ini, itu artinya bahwa kita tidak menginginkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi adik-adik semua bisa mungkin mengatakan pada temannya, aku sedang berpuasa. Dalam arti bahwa aku tidak ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya, dan satu juga caranya gampang, hindari. Betul. Nah, kalau udah jelas nih teman-teman, ini kan rata-rata nih pergaulan kita tuh kan menentukan kita juga ke depan. Kalau sudah nggak baik itu pergaulan, kita harus tinggalkan, kita harus hindari. Ya Ustazah ya? Betul. Nah, Masya Allah. Di sebelah kanan Bunda nih juga ada yang mau bertanya ya dari tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wais. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya untuk menguatkan keimanan di bulan Ramadan ini? Kan juga soalnya banyak godaan dari luar gitu. Banyak banget nih godaan, terutama godaan apa tuh? Nonton di handphone gitu ya. Kenapa kebanyakan pegang HP kok nggak baca Al-Quran gitu ya? Iya, Ustadz silakan Ustadz Raka. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Uwais ya, Insya Allah. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya, seperti Amin. sahabat mulia ya. Baik, Uwais, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita fokus ya terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita sebagai seorang santri penghafal Quran, tentunya kita ingin mendapatkan kemuliaan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga dengan kita menjadi penghafal Quran, kita bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua. Dengan demikian kita akan fokus jalannya, kita akan fokus untuk mencapai itu ya. Misal disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, selama di bulan Ramadan itu kita tahu bahwa dikatakan tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang masing-masing huruf itu mendapatkan satu pahala kebaikan yang dikalikan 10. Ini kalau di hari biasa, bukan di bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan itu semuanya dikalikan lagi 10, berarti bisa 10 kali lipat lagi, Masya Allah. Ya, Masya ini Allah. baru tadarusnya. Bagaimana dengan menghafalnya? Bagaimana dengan memurojaahnya? Demikian ya, lebih fokus kepada tujuan sebagai seorang penghafal Quran ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan memberikan kemuliaan kepada orang tua. Demikian barangkali. Terima kasih. Masya Allah, begitu ya nak ya? Syukur Ustadz. Masya Allah, iya. Ya,
pengen sih kita tanya-tanya lagi ya kepada narasumber kita ya. Saya juga pengen bertanya banyak nih pemirsa, cuma waktu juga nih yang membatasi kita semua ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu di Jelang Iftar kita akan membahas lagi dengan tema-tema lain yang insya Allah bermanfaat. Nah, boleh memberikan kesimpulan sedikit nih Ustazah Nuryanti. Ya, tafadholi Ustazah. Baik, ya, Ramadan momentum yang sangat istimewa sekali untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki hati dan jiwa agar kita siap menghadapi di bulan-bulan berikutnya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, baik dari kegiatan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan untuk menambah amalan dan pahala ibadah kita lanjutkan di bulan berikutnya. Faiza faragta fansab. Jika telah mengerjakan satu urusan kebaikan, maka dilanjutkan dengan kebaikan yang lainnya. Masya Allah. Iya, untuk Ustadz Raka juga silakan Ustadz. Ya, baik. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya, fokuslah kita kepada apa yang menjadi tujuan kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, fokuslah kita kepada potensi yang kita miliki. Apa yang kita mampu kita lakukan, apa yang tidak kita mampu jangan kita paksakan. Tetapi bolehlah kita cobakan gitu ya. Kita berusaha untuk meraih itu semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan ini Allah balas dengan pahala yang berlimpah ya, dan Allah berikan kepada kita surga Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak ya Ustazah Nuryanti dan juga Ustadz Raka. Mudah-mudahan apa yang kita seringkan hari ini juga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih anak-anakku yang tersayang, santriwan dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Makasih juga sudah bersama kita semua di sini. Yang pasti Masya Allah pemirsa, Ramadan tentulah keinginan kita ingin menggapai ridhonya Allah. Semoga selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, semakin istiqomah dan selalu semangat untuk berbenah menuju manusia-manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan yang pasti pemirsa jangan pernah lupa ya untuk selalu menyaksikan Jelang Iftar Ramadan di TVRI Jakarta. Kami selalu hadir untuk menjelang berbuka. Insya Allah materinya pun bermanfaat untuk semuanya. Saya Mugi Zainal beserta semua kru mengucapkan mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.